Oke, silakan. Siapa yang tahu definisi business intelligence dan kenapa kok harus pakai business intelligence? Setahunya aja yang kalian pahami. Kok you milih business intelligence tuh, yang dipengen tuh apa gitu loh, output dari mata kuliah ini. Pengamatan, evaluasi, mengembangkan analisis, seperti itu, Bu. Apa evaluasi? Evaluasi kayak kinerjanya gitu, terus pengamatan datanya gitu. Evaluasi kinerja sama pengamatan data. Oke, yang lain mungkin? Ada yang tahu? Ini saya lupa loh ya, saya masih ada bintang, jadi saya catat. Cuma karena saya WFH ini saya lupa nggak bawa absennya, jadi ini nanti saya cek lagi untuk recording. Silakan. Ada lagi? Apa? Memonitor data perusahaan. Memonitor data perusahaan. Hanya monitor? Ya, untuk memonitor, menganalisis juga, Bu. Memonitor dan menganalisis data dan juga sistem informasi dari perusahaan. Ada lagi yang lain? Mungkin bisa melengkapi dari tadi yang Mbak Firoh sama Mbak Lala bilang terkait business intelligence. Ini sebenarnya meskipun kalian belum kurikulum MBKM gitu, jadi silahkan manfaatkan animonya gitu ya. Karena kayak Pak Nadiem gitu bilang kalau misalnya kalau bisa tuh mata kuliah atau kuliah diberikan itu secara hybrid gitu, harusnya materinya diberikan dahulu, kemudian nanti ketika di kelas kita tinggal diskusi terkait mungkin materi yang belum dipahami atau terkait studi kasus gitu. Nah, meskipun kalian belum MBKM, mungkin itu bisa sedikit diterapkan di sini. Jadi kita sama-sama saling diskusi mana yang belum tahu atau apa yang sudah diketahui dari mahasiswa. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini faktor perubahan bisnis. Jadi sebelum kita ke definisinya, kita lihat dulu sebenarnya kenapa sih kok sampai ke bisnis intelligence itu tuh faktornya tuh apa aja gitu. Nah, di sini ada faktor-faktor dari bisnis, lingkungannya ya, lingkungan bisnis itu tuh sekarang ya ada globalisasi, kalian udah tahu industri sekarang berjalan dari 4 mau ke 5, bahkan mungkin di Jepang itu udah memasuki untuk industrial 5.0. Kemudian customer demand. Demand customer itu sekarang tuh makin aneh-aneh kalau kalian tahu. Jadi pengennya itu misal yang fancy-fancy, lebih suka yang kayak gitu, atau lebih suka yang vintage-vintage. Nah, customer demand itu berbeda-beda. Kemudian ada government regulation, peraturan dari pemerintah gitu. Nah, pentingnya orang yang tahu bisnis itu juga harus mengikuti gitu peraturan pemerintah itu seperti apa yang diatur pemerintah. Kemudian kondisi market, kondisi pasar, market condition, kita juga harus tahu gitu. Apalagi sekarang sangat berubah drastis ya ketika ada pandemi seperti ini. Nah, kalian harus memanfaatkan kondisi pasar tersebut biar kalian itu bisa lestari lah usahanya gitu. Bisnisnya itu lebih lestari lagi dan tidak terpengaruh oleh faktor-faktor seperti itu yang kita nggak tahu tiba-tiba ada kayak bencana lah ya istilahnya. Itu kita bisa tetap survive di kondisi seperti itu. Kemudian adanya kompetisi. Nah, karena memang customer demand juga semakin banyak dan semakin beragam, ini juga kompetisinya pasti makin banyak. Mungkin kita udah sebisa mungkin menciptakan produk yang unik gitu, tapi ternyata nanti akan ada kompetisi, akan ada konsumen, akan ada apa namanya pebisnis baru yang produknya mungkin hampir sama dengan kita, tapi uniqueness-nya atau keunikannya berbeda.
kayak gitu. Jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari bisnisnya. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhi ini bisa jadi pressure buat perusahaan atau pebisnisnya gitu, atau bisa jadi peluang gitu. Nah, kalau dia memandang sebagai pressure, berarti gimana caranya kita itu harus bertahan untuk menghadapi semua faktor-faktornya. Nah, kalau kita menganggapnya itu sebagai opportunities atau peluang, nah berarti kita, wah ini peluang nih, misal pas pandemi gitu. Ini peluang nih, misal yang asalnya kita tuh apa namanya, membuka tempat yang kurang dikenal sama orang gitu ketika sebelum pandemi. Tapi ketika pandemi kita bisa memanfaatkan nih online, misal online GrabFood, GoFood, terus kerjasama sama Kopdar kalau di Kudus ya. Itu bisa kita manfaatkan biar itu juga bisa jadi promosi buat kita. Karena sekarang orang-orang itu lebih ke online untuk apa namanya, pesan makanan. Jadi selain kita buka secara offline, kita juga bisa memanfaatkan peluang untuk menjual secara online. Jadi itu ketika ada pressure, ada tekanan, sama ada peluang. Nah, di sini respon organisasinya itu gimana? Strateginya. Nah, tadi ketika itu bisa menjadi tekanan atau menjadi peluang, strategi kita mau gimana gitu. Terus partner collaboration. Nah, ini kayak yang saya bilang tadi, kolaborasi dengan partner. Kalau misalnya kita jual makanan, kan kita bisa online nih, kita kolaborasi sama GrabFood, GoFood, Shopee Food, bahkan sekarang Shopee Food udah ada di Kudus. Kemudian tadi misal kita kerja sama Kopdar, Kopdar itu biasanya dia ini bisa ngiklan gitu loh di story. Karena saya juga ngikuti Kopdar, jadi kalau saya sering order Kopdar, biasanya itu muncul story-story dia promosi partnernya dia gitu. Jadi bisa dengan partner collaboration. Kemudian real time respon. Nah, karena ini ya, customer itu tuh sekarang tuh nggak seneng nunggu gitu lah. Apalagi misal sekarang bank aja tuh dia juga menciptakan kayak Genius itu kan, dia menciptakan bank yang kita nggak perlu antri, kita nggak perlu datang ke banknya. Karena itu kita sekarang itu butuh real time respon, karena mungkin manusia sekarang terlalu sibuk ya. Jadinya apa-apa tuh butuh cepat gitu. Kemudian agility di sini itu lebih kepada kayak adaptasi perubahan yang cepat, dan kita itu harus agile. Agile itu berarti harus cepat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Jadi misal ketika pandemi awal gitu, jangan ngelokro malahan, tapi gimana caranya kita memanfaatkan kondisi ini, peluang ini tuh kita bisa masuk kemana gitu. Atau apa yang perlu kita perbaiki agar kita bisa masuk ke peluang situ. Terus increase productivity, meningkatkan produktivitas, yaitu gimana caranya ya buat meningkatkan produktivitas. Kemudian vendor baru. Nah, mungkin ketika kita apa namanya menghadapi situasi sekarang ini, kita perlu istilahnya menciptakan atau improvement produk baru gitu. Nah, kita juga harus bisa memanfaatkan vendor yang baru sesuai dengan produk baru yang kita jalankan gitu. Kemudian new business model. Nah, bisnis model itu sebenarnya kalau misalnya kalian bikin bisnis, itu kan di awal pasti biasanya bikin bisnis plan ya. Kalau kalian benar-benar loh pengen bikin bisnis, itu silahkan kalian bikin bisnis plan dulu. Jadi dengan bisnis plan kalian tuh bisa tahu, oh budgetnya itu cash flow-nya mau seperti apa, budgetnya nanti akan habis berapa, dan kalian BEP itu di tahun berapa. Terus konsepnya tuh mau seperti apa secara detail. Nah, kalau misalnya memang kalian itu punya visi buat berbisnis, itu silahkan kalian bikin bisnis plan dulu. Jadi di situ, nanti di bisnis plan itu kalian bisa, jadi nggak cuma angan-angan tak gitu, oh yo aku punya bisnis ini gitu. Jadi nggak cuma angan-angan, jadi kalian tuangkan di bisnis plan itu sambil nyicil, misal beli apanya dulu, bahan-bahannya. Jadi kalian bisa tahu, oh pengeluarannya atau cost yang kita keluarkan itu sekian, apa aja itemnya kayak gitu. Nah, nanti bisa dicari HPP-nya, kemudian kita bisa tahu, oh BEP-nya itu berapa lama. Nah, new business model itu bisa berubah. Biasanya di bisnis plan kita bilang untuk model bisnisnya di awal itu seperti apa. Karena sesuai dengan target dan pasar kita kan. Target konsumen, pasar kita. Nah,
Tapi dengan mungkin adanya perubahan-perubahan ini, bisnis model kita bisa berubah gitu. Yang kayak misal yang asalnya dia kayak teman saya tuh kan ada yang usaha makan bambu itu ya, yang asalnya dia itu buka sampai 2 cabang di Nongki Food kalau nggak salah, sama di Muria, kok di Muria, di museum apa tuh namanya, museum Jendang Emu Barok itu dia buka 2. Kemudian lama-lama dia bilang, wah aku tuh Mbak kayak bayari tempat, kemudian bayar apa namanya, bayar pekerjanya itu kayaknya malah mending kita ghost kitchen aja di itu. Nah, kalau Rambo itu kebalik ya, yang awalnya ghost kitchen dia jadi buka offline karena memang kayaknya memang banyak banget peminatnya kalau yang Rambo. Nah itu new business model itu pasti bisa berubah, yang mungkin asalnya ghost kitchen jadi offline, kemudian yang offline jadi ghost kitchen, nah itu bisnis itu bisa berubah. Jadi tergantung kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi gitu loh. Nah, dari ini organization respon perusahaan terhadap faktor-faktor bisnis tadi, nah ini muncul apa yang perlu kita putuskan, apa yang perlu kita lakukan gitu. Nah, ini dengan bantuan decision and support. Nah, decision and support ini jadi merupakan bagian dari business intelligence. Di sini decision and support ini adalah analisis, prediksi, dan keputusan. Nah, jadi tadi ada yang bilang analisis, tadi ya analisis, kita harus bisa menganalisis, kemudian kita harus bisa memprediksi, kita harus bisa membuat keputusan. Nah, ini didukung oleh business intelligence ini. Kemudian sama integrated computerized decision support. Jadi memang tidak jauh dengan komputerisasi. Ya namanya aja business intelligence ya. Jadi kita udah benar-benar memanfaatkan semua teknologi komputerisasi atau sistem pendukung keputusan untuk menjalankan bisnis, biar bisa menganalisis, biar bisa memprediksi, dan biar bisa membuat keputusan itu dengan mudah dan lebih baik. Oke. Nah, di sini kalau masih ingat ya di APSI, jadi hubungan sistem pendukung keputusan dengan sistem lain. Nah, kita masih bahas DSS ini. Jadi di sini jenis sistem informasi. Yang pertama yang di puncak, yang on top-nya ini adalah strategic level atau level strategi. Nah, ini biasanya ada senior manager, misal CEO-nya kayak gitu. Nah, ini adalah level strategi, keputusan di level strategi. Kemudian keputusan di manajemen level. Ini yang middle ya, yang di tengah. Jadi mungkin SPV atau asisten manajer atau manajernya. Nah, ini adalah manajemen level. Kemudian di operational level, di sini biasanya banyak orangnya. Ini ada operational managers. Ini kayak ada sales and marketing departemennya ya istilahnya, manufacturing and produksi, keuangan dan accounting, terus kemudian ada SDM. Nah, ini adalah area fungsional yang hubungan sistem pendukung keputusannya itu dengan sistem lain. Jadi dengan business intelligence ini akan memudahkan di sini level strategi. Nah, kalau di DSS sistem pendukung keputusan itu kita kan kemarin berhenti di APSI itu ya. APSI itu biasanya berhentinya itu di middle manager. Jadi middle manager itu pakai DSS sudah bisa memberi keputusan gitu. Nah, biasanya kalau di level strategi itu agak susah ketika banyak yang perlu dipertimbangkan, kemudian data-datanya itu perlu dengan lengkap, perlu terintegrasi dengan baik. Nah, ini business intelligence itu membantu di level strategi untuk membuat keputusan dengan lebih baik dan lebih cepat. Nah, ini hubungan yang tadi ya, untuk level-level tadi. Jadi di sini ada jenis sistem ISS. Di sini input informasinya ini ada data agregat, eksternal, dan internal. Pemrosesannya ini ada grafik, simulasi, interaktif. Kemudian proyek output informasinya ada proyeksi, respon terhadap permintaan, dan penggunanya adalah manajer senior. Kemudian kalau DSS, di sini ada data dengan volume rendah atau database dalam jumlah besar yang diperlukan analisis, model analitis, dan alat analisis data. Untuk pemrosesannya, dia biasanya lebih interaktif, ada simulasinya, ada analisisnya. Output informasinya, ini ada laporan khusus, analisis keputusan, respon terhadap permintaan. Nah, ini penggunanya biasanya ada professional staff manager. Kalau MIS, ini manajemen ya, manajemen information system,
Ada ringkasan data transaksi data dengan volume tinggi model sederhana. Ini kalian di sini kemarin yang di APSI. Tapi kalau ada yang bisa buat bagus itu biasanya bisa sampai ke level DSS. Nah, kalau yang MIS ini laporan rutin, model sederhana, analisis tingkat rendah. Output informasinya dari ringkasan, exception report. Penggunanya adalah manajer menengah. Kemudian ada TPS, Transaction Process System. Ini ada transaksi, kejadian, pengurutan daftar, pendaftaran, penggabungan, updating. Output informasinya ada laporan terperinci, daftar ringkasan. Kalau di sini biasanya ada di bawah. Jadi ini dari atas ke bawah. Untuk ini ya levelnya tadi. Kalau misalnya memang mau ada yang ditanyakan, itu silakan bisa raise hand gitu di tengah-tengah, nggak masalah. Jadi nggak harus di akhir. Mungkin saya kecepatan ngomongnya apa kurang jelas gitu. Jadi silakan. Kemudian ini adalah definisi dari business intelligence. Yang pertama, business intelligence (BI) pada dasarnya adalah merupakan evolusi dari sistem pendukung keputusan. SPK ini maksudnya dari DSS tadi ya. Jadi evolusi dari DSS. Menurut DJ Powers tahun 2002, BI merupakan sistem pendukung pengambilan keputusan yang berbasiskan data-data. Nah ini sistem pendukung keputusan, tapi dia berbasis data-data yang dipunya. Kemudian ada Loudon tahun 2007, Business Intelligence adalah alat analisis yang digunakan untuk mengkonsolidasikan data, menganalisis, menyimpan, dan mengakses banyak data. Untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Seperti perangkat lunak untuk query database dan pelaporan. Alat untuk analisis data multidimensi dan data mining. Jadi ini lebih lengkap. Jadi ada alat analisis untuk mengkonsolidasi data, untuk menganalisis, untuk menyimpan, mengakses data. Nah ini memang intinya tujuannya itu adalah untuk membuat keputusan. Kemudian Turban tahun 2015, ini Business Intelligence mengkombinasikan berbagai arsitektur, teknik, analytical tools, aplikasi, dan metodologi yang memungkinkan kemudahan akses terhadap data di dalam data warehouse untuk membantu manajer melakukan analisis bisnis. Intinya ini, untuk analisis, untuk membuat keputusan. Kemudian ini evolusinya, ini adalah dari DSS. DSS di sini kan berupa data, ini kan, kemudian ada modelnya, terus ada user interface-nya, ada knowledge-nya di sini. Nah ini cuma sebatas ini kalau DSS. Tapi kalau business intelligence ini dia banyak banget. DSS ini bagian sini masihan. Ini masih ada data warehouse, ada data marks, ada spreadsheet atau Microsoft Excel, kemudian ada query reporting, ada ETL, ada EIS, financial reporting, OLAP, dan lain sebagainya banyak banget di sini. Jadi memang tools-nya di business intelligence itu banyak banget. DSS itu hanya sebagian kecil ya. Ada portal, ada broadcasting tool, ada predictive analysis, ada data and text mining, alert and notification, padahal biasanya data mining itu berdiri sendiri. Ada workflow dan lain sebagainya. Intinya tools-toolsnya itu di sini semua untuk business intelligence. Nah, di sini tahun 1970 ini pertamanya itu adalah MIS atau Management Information System reporting, berupa report-report ya kayak yang kalian bikin di APSI kayak gitu. Kemudian tahun 1980 ini bergerak menjadi Executive Information System atau AIS. Ini juga untuk tadi ya mendukung keputusan, cuma di levelnya belum sampai yang level atas. Tahun 90 ini ada OLAP, Dynamic Multidimensional Ad Hoc Reporting. Istilah BI diciptakan di sini karena ada OLAP, ada Dynamic Multidimensional Ad Hoc Reporting. Nah, ini kan termasuk kan yang OLAP tadi. Nanti kita juga akan belajar OLAP. OLAP itu maksudnya adalah Online Analytical Processing. Jadi ini dia tuh tools online gitu loh untuk melakukan analisis data dari data-data yang dipunya, ada perhitungannya, bisa analisis tren, bisa memodelkan datanya gitu, secara canggih. Kemudian tahun 2000, nah ini ada penggunaan artificial intelligence yang kita pelajari sebelumnya dan data atau text mining.
Nah, ini berdasarkan web-based, portal, atau dashboard. Jadi yang dulunya kita tuh mungkin aplikasi itu cuma ada di laptop aja gitu, nggak bisa connect kemana-mana. Nah, sekarang kita bisa mengkoneksikan pakai website. Jadi semua aplikasi itu lebih cenderung ke web-based kalau sekarang. Jadi untuk memudahkan. Nah, di sini evolusinya secara paragraf ya. Jadi pada awal DSS, manajer itu mempersilahkan staf untuk melakukan analisis tambahan menggunakan tools DSS. Seiring berkembangnya teknologi komputer atau PC, terbentuk generasi manajer baru yang nyaman dengan komputer dan memahami bahwa teknologi secara langsung dapat membuat keputusan BI menjadi lebih cepat. Nah, ini ya, membuat keputusan menjadi lebih cepat. Tools baru seperti OLED, data warehousing, data mining, dan intelligence system disajikan melalui teknologi web yang menjanjikan kemampuan serta akses mudah pada tools, model, dan data untuk pengambilan keputusan melalui komputer. Nah, ini ya, lagi-lagi pengambilan keputusan. Kemudian tools tersebut mulai dikenal dengan BI dan analisis bisnis pada pertengahan tahun 1990. Ini baru dikenal di tahun 1990. Nah, business intelligence di sini sebagai sistem enterprise yang terus tumbuh. Manajer harus dapat mengakses laporan dengan mudah agar mereka bisa mengambil keputusan dengan cepat. Sistem tersebut dikenal dengan nama Executive Information Systems atau AIS yang tadi di awal, yang menawarkan kemampuan visualisasi tambahan, ada peringatan dan pengukuran performansi, sehingga pada tahun 2006 dia disebut business intelligence. Jadi yang benar-benar diterapkan business intelligence itu ketika tahun 2006. Kemudian tujuan utama BI adalah membuka akses data dengan interaktif atau secara real time, memanipulasi data, dan memudahkan manajer serta analis untuk menyimpulkan analisis yang sesuai. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis data historis dan yang tersedia, situasi, dan performansi, sehingga pengambil keputusan mendapatkan wawasan yang bernilai dan membuat mereka memiliki informasi dan keputusan yang lebih baik. Karena real time tadi ya, secara interaktif. Jadi misal kayak kita misal punya usaha gitu, terus kita itu untuk rekap data antara yang dijual sama yang di gudang itu tuh kita real time karena pakai aplikasi web based. Jadi misal nih ada yang beli itemnya adalah ABCD. Nah, item ABCD ini ketika kita tarik, misal kita admin untuk admin ini ya, admin yang pembelian gitu. Nah, di gudang itu nanti stoknya update otomatis gitu. Kemudian nanti ketika pengiriman kayak yang itu loh, Shopee kayak gitu, itu tuh kebanyakan mereka tuh udah besar kan. Nah, kalau udah pakai web gitu, dia biasanya kayak gitu otomatis. Dia udah semuanya itu tersistem dengan baik pakai web. Jadi untuk yang admin Shopee sendiri, untuk admin web sendiri, jadi mereka tuh bisa sinkron gitu datanya. Nah, ini bisa memudahkan untuk para pelaku usaha gitu, jadi biar nggak bingung ngitungin secara manual di Excel tok gitu. Biasanya kan kalau misalnya masih kecil memang pakai Excel ya. Jadi mau beli apa aja nih, berapa nih, kita punya stok berapa nih, kita update-nya manual lewat Excel gitu. Nah, itu bisa kadang tuh ada human error di situ, mungkin ada kelupaan kayak gitu nih. Ini menghindari hal seperti itu sehingga nanti kita ketika mengambil keputusan, oh ternyata stok kita sudah tinggal sekian nih, kita harus segera order gitu. Nah, harus segera ordernya itu nanti juga udah ada notifikasinya. Biasanya, oh stok kalian tinggal segini, jadi silahkan waktunya order. Nah, biasanya kayak ada notif kayak gitu di aplikasi kita. Nah, itu semuanya bisa tersistem dengan baik dengan business intelligence. Nah, ini ada business intelligence versus DSS. Definisinya di sini business intelligence ini adalah kategori aplikasi dan teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan akses ke data untuk membantu para user enterprise membuat keputusan bisnis dengan lebih baik. Nah, kalau decision support system ini adalah aplikasi program komputer yang menganalisis data bisnis dan menyajikannya. Jadi, user dapat membuat
keputusan bisnis menjadi lebih mudah. Nah, bedanya mungkin di sini yang perlu di-highlight adalah untuk decision support system, dia lebih fokus kepada program aplikasinya. Nah, ini dia memang udah bisa ya menganalisis data dan menyajikannya. Nah, ini membuat pengambil keputusan itu menjadi lebih mudah. Jadi, kalau keywordnya nih ya, karena dia di DSS ini membuatnya lebih mudah. Tapi ketika di business intelligence, semua itu bisa dilakukan dari mengumpulkan data, dari menyimpan, menganalisis, hingga membantu si user untuk membuat keputusan yang lebih baik. Kalau di sini dia lebih mudah atau mungkin lebih cepat, ini di business intelligence sudah lebih cepat dan lebih baik juga karena aplikasinya ini teknologinya fungsinya lebih banyak dan melibatkan banyak tools kalau yang di business intelligence. Jadi mungkin yang perlu di-highlight ini ya, better dan more easily-nya ini. Sama yang ini, tools, fungsi tools-nya ini dia analisis dan menyajikan. Kalau ini lebih lengkap lagi, mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyajikan. Nah, jadi mungkin itu perbedaan antara BI dan DSS. Nah, di sini secara perbandingan ya, SPK itu maksudnya DSS. Untuk data warehouse, SPK tidak harus punya data warehouse-nya. Kalau kalian dulu APSI kan nggak harus kan punya database sendiri gitu. Jadi ada yang bikin bikin aplikasi yang cuma untuk input data tok kayak itu terus ditampilkan. Nah, ini kalau SPK itu tidak harus, kalau BI itu harus karena kita memang mengumpulkan data. Intinya kan itu buat membuat keputusan yang lebih baik. Kemudian dukungan terhadap pengambilan keputusan ini dia bisa langsung. Karena kan tadi langsung menyajikan, jadi membuat pengambil keputusan itu menjadi lebih mudah. Kalau BI itu nggak langsung, karena harus melakukan analisis lagi di sana. Kemudian gimana untuk mengambil keputusan tuh yang paling baik di antara yang lain. Kalian juga udah ngambil analisis keputusan. Jadi ini dijadikan satu semuanya. Kemudian orientasinya di sini SPK itu adalah analisis. Kalau BI ini lebih ke eksekutif dan strategik. Jadi levelnya tadi ya, kalau dia levelnya analisis itu biasanya di middle. Kalau eksekutif dan strategik itu kan yang di paling atas. Kemudian perkakas atau tools maksudnya. Toolsnya ini kalau kalian DSS bisa membangun dari awal. Build from scratch itu maksudnya tuh benar-benar bangun dari awal gitu loh sistemnya. Tapi kalau BI biasanya itu sudah ada yang menyediakan tools BI yang nantinya tuh kalian tinggal custom atau menambahkan apa yang memang kalian tuh kurang gitu di tools yang sudah disediakan. Nah, ini biasanya pakai komponen komersil ya, biasanya komersil. Ya. Jadi lebih bisa di custom kalau BI. Untuk lingkungan pengembangan, kalau SPK biasanya berhenti hanya di akademik, kalau BI ini bisa untuk bisnis. Nah, ini hubungan DSS dengan BI. DSS adalah bagian dari BI. Dia adalah sebagai salah satu tools analisis. Nah, yang sebagai analisisnya itu di DSS, kalau yang di dalam BI. Kan tadi banyak banget kan? Kalau kalian tahu, nih banyak banget. Ini DSS itu dia sebagai analisis. Nah, kalau yang lain-lainnya itu lain lagi fungsinya. Kemudian BI merupakan bentuk DSS yang khusus berkaitan dengan pelaporan, komunikasi, dan kolaborasi. Bentuk DSS yang berorientasi data. Jadi BI itu berdasarkan orientasi data. Kemudian BI di sini merupakan hasil dari revolusi berkelanjutan sehingga DSS menjadi salah satu elemen penting dari BI. Kan tadi di awal udah dibilang ya, jadi BI ini adalah evolusi dari DSS. Nah, ini komponen BI, ini ada 4. Yang pertama ada data warehouse, merupakan sumber data dari BI. Ini kan perlu ya. Kemudian bisnis analitik, kumpulan tools untuk memanipulasi, untuk mining, dan menganalisis data dari data warehouse. Nah, dari sini terus ke sini. Kemudian bisnis performance management atau BPM, ini digunakan untuk monitoring dan menganalisis performa bisnis. Tadi salah ya, kayak yang bilang performansinya, gitu, kinerjanya. Kemudian user interface untuk menyampaikan informasi pada pengguna, contoh dashboard. Jadi memang tetap perlu user interface ya, tetap perlu dashboard yang memudahkan user untuk menggunakannya. Jadi nggak cuma IP-nya yang tahu gitu. Kan kita tadi kan buat level strategik.
Jadi orang-orang yang di level strategi itu juga harus tahu menggunakannya gimana kok, tampilannya itu seperti apa. Ini perlunya untuk user interface. Kan kalian udah tahu sih di APS itu udah ada. Nah, kemudian di sini ada arsitektur BI. Di sini data sources atau sumber datanya masuk. Masuk ke data warehouse environment. Nah, di sini ada technical staff yang ngurus untuk membangun warehouse-nya, organisasi, menyimpulkan, kemudian menstandarisasi data-datanya. Nah, ini bisa masuk ke data warehouse, kemudian masuk ke business analytic environment atau lingkungan analisis bisnisnya. Ini adalah user bisnis yang menjalankan. Nah, ini dia punya akses ke data warehouse, kemudian dia melakukan manipulasi atau menyajikan hasil untuk manajer eksekutif. Nah, di sini masuk ke tahap performance dan strategi. Jadi, performansi dan strateginya. Ini kan dipegang oleh si manajer atau eksekutif tadi kan, yang di level atas. Nah, ini dia juga bisa mengakses ke data warehouse, akses dari business user juga. Nah, ini kan dia dapat tadi manipulasi datanya. Maksudnya manipulasi itu bukan manipulasi yang aneh-aneh ya. Jadi manipulasi data itu maksudnya udah diolah gitu loh datanya oleh si analitik ini. Kemudian hasilnya ini diberikan ke manajer atau eksekutif. Nah, ini akan menghasilkan BPM strategi. Jadi strategi BPM-nya tadi juga akan kembali masuk ke data warehouse. Nah, di sini ada Future Component Intelligence System. Nah, inilah yang digunakan untuk manipulasi itu di sini. Kemudian user interface, ada browser, portal, dashboard. Nah, ini yang digunakan sebagai user interface. Nah, ini kan menghubungkan antara BPM sama business user di sini. Technical staff itu IT-nya ya, yang membangun warehouse, data warehouse-nya, kemudian sistemnya kayak gitu. Nah, ini user interface itu maksudnya adalah dashboard tadi yang memudahkan manajer untuk mengakses aplikasinya kayak gitu. Nah, ini yang pertama ada data warehouse. Data warehouse adalah landasan dari setiap sistem BI berukuran sedang maupun besar. Awalnya data warehouse hanya berisi data historis yang sudah terorganisasi dan diringkas, sehingga pengguna dengan mudah dapat melihat dan memanfaatkannya. Sekarang beberapa data warehouse itu menyertakan akses ke data real time, maksudnya saat ini juga itu real time, secara real time gitu, sehingga dapat menjadi pendukung keputusan yang real time. Jadi kalau dulu kita tuh intinya datanya sudah disajikan dulu baru kita bisa kita lihat datanya. Nah, kalau sekarang yang dibutuhkan datanya real time. Pokoknya saat ini kita menjualnya berapa nih, nah itu bisa dilihat. Jadi bukan mengekstrak data dulu selama sebulan yang lalu terus baru disajikan. Nah, itu nggak secara real time ya, berarti itu data history. Nah, kalau secara real time ya saat ini juga kita tahu, oh berarti penjualan kita saat ini sekian. Kemudian tapi istilahnya untuk apa ya, di gudang itu kita punya berapa stoknya gitu. Kan itu bisa dilihat saat itu juga. Wah, ternyata stoknya menipis nih karena penjualannya sangat meningkat. Dan sangat meningkat itu karena apa faktornya? Nah, itu akan nanti kelihatan kalau kita secara real time untuk mengaksesnya. Kemudian ada di sini, ini adalah gambaran dari data warehouse. Ini sistem operasi, ada ERP, ada CRM. ERP kalian sudah tahu, CRM itu juga biasanya itu bagian dari ERP juga. Nah, ini mungkin ada yang dipisah untuk sistemnya. Kemudian ada file-file informasi yang kita punya. Nah, ini ada masuk ke ETL, extraction, transformation, loading. Ini masuk ke data warehouse. Di data warehouse ini ada proses untuk metadata, summary data, raw data. Nah, ini diproses. Masuk ke OLAP analysis, untuk analisis lebih lanjut datanya, kemudian sebagai report, dan ini sebagai data mining untuk diolah lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung nggak apa-apa ya. Karena mungkin ngomongnya saya agak lebih cepat gitu. Di sini masuk ke tadi, ini komponen yang kedua adalah business analytic. Jadi business analytic di sini adalah tools yang membantu user dalam transformasi data menjadi pengetahuan atau knowledge. Contohnya ini query, data atau text mining, statistic tools, dan lain-lainnya. Nah, ini pengolahannya di sini. Untuk menganalisisnya itu di sini. Kemudian ini yang BPM tadi, Business Performance Management.
atau bisa disebut juga dengan Corporate Performance Management (CPM). Merupakan portofolio aplikasi dan metodologi dalam framework BI yang menyediakan tools bagi enterprise untuk mengelola operasinya dengan baik. Dan ini ada metodenya ya, kebetulan dia pakai metode dari scorecard untuk performansinya. Ini ada strategy map-nya, ada action plan. Nah, ini yang dipakai adalah KPI dan benchmark. Nah, ini nantinya digunakan untuk melihat performansi. KPI kan biasanya memang dibuat untuk melihat performansi ya, entah KPI dari pegawainya atau KPI dari penjualan produknya atau produknya sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, nanti akan terlihat di dalam dashboard ini. Misal ini penjualannya, misal ini performansi dari karyawannya, dan lain sebagainya. Kemudian ada user interface. Di sini dapat berupa dashboard atau tools lain untuk visualisasi informasi. Intinya user interface itu ada untuk visualisasi. Jadi si user ketika menggunakan itu lebih mudah penggunaannya, kemudian sesuai dengan keinginan user. Dashboard merupakan sebuah tampilan komprehensif dari pengukuran performa organisasi atau disebut dengan KPI. Jadi KPI-nya nanti bisa disajikan, divisualisasikan lewat user interface. Ya, ada ini targetnya, kemudian reportnya, ada persentase yang dicapai, kayak gitu. Jadi user interface itu menyajikan visualisasi. Nah, ini ada proses business intelligence. Di sini ini ada SQL, teks, dan juga XML. Jadi ini basicnya ya, yang digunakan untuk proses BI. Di sini kita ekstrak ETL tadi loh, yang di data warehouse extraction, transformation, loading. Kemudian ini data warehouse cube. Jadi untuk BI di sini kita akan mengelompokkan data-datanya di dalam data warehouse ini berupa cube-cube. Dan itu nanti diolap. Yang olap tadi kita bahas. Di OLAP nanti kita akan mengelompokkan data-data di dalam data warehouse menjadi sebuah cube-cube yang nantinya itu adalah pengelompokan data yang akan memudahkan nanti untuk diambil datanya. Nah, ini ada custom application-nya, terus scorecards dan dashboard. Dashboard-nya tadi ya, yang user interface, ini report, dan tools analitiknya tadi. Nah, ini, jadi dari data warehouse ini kita tarik untuk dashboard-nya, untuk report, kemudian untuk analisisnya. Ini custom application itu maksudnya ya aplikasi yang di custom untuk mengumpulkan data warehouse sama untuk membuat apa namanya tadi user interface-nya. Nah, di sini secara paragraf ya. Jadi business intelligence merupakan suatu proses untuk melakukan ekstraksi data-data operasional perusahaan dan mengumpulkannya dalam sebuah data warehouse. Tadi dikumpulkan dalam data warehouse. Kemudian selanjutnya data warehouse diproses menggunakan berbagai analisis statistik atau data mining sehingga dapat diperoleh berbagai kecenderungan atau pola data. Ini analytic tools. Kemudian hasil penyederhanaan tersebut disajikan kepada end user yang biasanya merupakan pengambil keputusan. Dapat diambil keputusan berdasarkan fakta-fakta aktual dan tidak hanya mengandalkan intuisi dan pengalaman kuantitatif belaka. Jadi yaitu kalau udah tersistemkan bukan cuma intuisi menurutku gini dan menurutku gini, tapi dia tidak berdasarkan data yang ada. Kemudian BI merupakan aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, dan menyediakan akses ke data untuk membantu penggunanya dalam mengambil keputusan bisnis dengan lebih baik. Ini tadi keywordnya ya, better. Untuk pengambilan keputusannya better. Kalau yang DSS ini adalah more easily atau lebih mudah. Tapi kalau BI itu adalah better decision. Kalau di sini more easily, lebih mudah. Kalau business intelligence adalah better, lebih baik. Oke, untuk manfaat BI berdasarkan survei Thomson tahun 2004 ini adalah faster, more accurate reporting. Jadi lebih cepat dan reportingnya itu lebih akurat. Itu akurasinya sampai 81%. Kemudian improve decision making. Meningkatkan atau ini ya, yang getting better lah decision makingnya itu presentasinya sampai 78%. Kemudian improve customer service. Nah, ini customer service-nya juga lebih baik karena mungkin real time tadi ya. Jadi misal ada komplain-komplain kayak gitu bisa
secara real time dan bisa chat langsung gitu sama customer service-nya. Biasanya kayak gitu sih di web. Halo, ada yang bisa saya bantu? Misal biasanya CS-nya itu ada namanya yang pakai robot itu. Misal saya Salma, ada yang bisa saya bantu kayak gitu. Kemudian di sini increase revenue. Revenue itu adalah kayak pendapatan, itu bisa sampai 49% persentasenya. Nah, ini adalah manfaat dari BI. Nah, ini ada terus-terusnya. Untuk kategori tools data management, ini ada database, database management system, kalian udah tahu di BMS. Ada ETL system dan data warehouse yang tadi kita sebut. Kemudian reporting status tracking, ini ada OLAP tadi, Online Analytical Processing. Kemudian ada Executive Information System atau AIS. Kemudian visualization, ini bisa pakai GIS, Geographical Information System, atau dashboard. Dashboard itu yang tadi kalau GIS itu tuh kalau kalian mungkin pakai Traveloka dan lain sebagainya itu kita bisa tahu gitu. Oh, untuk hotel ini itu areanya di mana gitu. Jadi di dalam Traveloka itu ada sistem GIS-nya. Atau dulu itu teman saya mengembangkan istilahnya sentra UMKM batik gitu di Solo. Nah, itu dia benar-benar metani gitu. UMKM-nya itu di daerah mana saja, titiknya itu di mana saja. Jadi pakai GIS ini kita bisa tahu sentra UMKM di Solo nanti akan kelihatan semua di dalam peta atau Maps, Google Maps itu akan kelihatan, oh yang titik ini adalah UMKM ini, titik ini UMKM ini, titik ini UMKM-nya. Itu teman saya ada yang mengembangkan itu dulu waktu kuliah. Itu pakai GIS. Kemudian strategi and performance management. Business performance management yang tadi BPM, ini strateginya ya. Kemudian ada balance scorecard tadi untuk KPI tadi, kemudian ada benchmarking. Kemudian di sini ada business analytics, nama toolsnya ada data mining, web mining, and text mining. Ini data mining masuk ke business analytics. Mungkin enggak terlalu, ya kita bahas data mining, tapi tidak terlalu dalam, ya paling kulit-kulitnya aja, karena bukan khusus mata kuliah data mining. Nah, ini penyedia aplikasi BI ini macam-macam ya, ada Teradata, MicroStrategy, ada Microsoft, ada IBM, Cognos, dan SPSS, ada SAP, Business Object, ada Oracle, Hyperion, ada SAS. Tadi jangan lupa, kalau DSS kita bangun itu dari awal aplikasinya, tapi kalau BI itu bisa kita custom, udah disediakan secara komersil beberapa ini penyedianya, ini adalah aplikasinya ini. Ya, jadi bisa kita custom dari beberapa penyedia ini. Nah, kita sampai ke rangkuman. Jadi lingkungan bisnis sudah menjadi semakin kompleks dan berubah dengan cepat, sehingga pengambilan keputusan itu menjadi lebih sulit tadi ya. Kenapa kita pakai business intelligence? Kemudian organisasi bisnis harus dapat merespon dan mengadaptasi perubahan dengan pengambilan keputusan yang cepat dan baik. Oke, kalau yang tadi di DSS itu lebih mudah, kalau di BI kita bisa lebih cepat dan lebih baik. Kemudian jangka waktu pengambilan keputusan menjadi lebih pendek, akan tetapi dampak dari pengambilan keputusan bisa lebih besar. Oleh sebab itu dibutuhkan penggunaan sistem pendukung keputusan yang terkomputerisasi. Kemudian SPK menggunakan data, model, dan juga pengetahuan manajemen untuk menemukan solusi dari masalah terstruktur maupun tidak terstruktur. Ini SPK-nya kita pakai data, model, dan knowledge management. Kemudian metode business intelligence atau BI memanfaatkan sebuah penyimpanan data terpusat yang disebut data warehouse yang dapat dimanfaatkan untuk data mining, untuk online analytical processing, OLAP, business performance management, BPM, dan visualisasi data. Ini yang tadi ya komponennya BI tadi. Kemudian arsitektur BI terdiri dari ini, data warehouse, business analytics, BPM, dan user interface, misalnya adalah dashboard. Nah, itu rangkuman dari materi untuk awal ini ya. Oke, ini paling banyak saya ambil dari Turban ini sih, karena memang lengkap banget. Jadi kalau ada bahasa Inggris itu berarti ngambilnya dari situ. Karena memang paling banyak dipakai itu punya dia untuk yang business intelligence system. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung. Kalau ada yang terpaksa ngambil,
sambil dipahami pelan-pelan. Karena memang kalau nggak terlalu suka sama dunia ini tuh memang agak susah jadinya. Jadi bisa pelan-pelan nanti dipahami. Ada yang mau ditanyakan?